Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Catur Bintang Putri Wardani dengan NIM 20811334101 dari program studi administrasi perkantoran kelas B Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi, SAPMSI, dengan judul Analisis Konsep Kepemimpinan Bapak Haji Ganjar Pranowo yang merupakan gubernur dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Pertama, marilah kita mengenal profil dari Bapak Ganjar Pranowo. Nah, Bapak Ganjar Pranowo merupakan gubernur dari Provinsi Jawa Tengah yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1968 di Karanganyar, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra kelima dari 6 bersaudara dari pasangan S. Pamuji dan Sri Suparni. Bapak Ganjar lahir dengan nama Ganjar Sungkowo di keluarga yang sangat sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar. Saat menginjak usia SMP, Ganjar dan keluarganya pindah ke Kutoarjo, Yogyakarta, mengikuti tugas ayahnya yang merupakan seorang polisi yang ditugaskan untuk mengikuti operasi penumpasan PRRI Permesta. Saat pendidikan SMA-nya dilanjutkan di SMA Bob KRI 1 Yogyakarta. Disinilah Ganjar mulai aktif dalam kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler di sekolahnya. Setelah tamat SMA, ia melanjutkan studinya dengan masuk di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Beliau semakin aktif pada saat itu dengan bergabung pada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Beliau menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum, lalu memulai karir dengan bekerja di lembaga konsultan HRD di Jakarta, yaitu PT Prakasa. Tidak hanya itu, beliau juga pernah mempunyai pengalaman bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti. Sebelum akhirnya beliau memulai karir di dunia politik dengan bergabung pada Partai PDIP Perjuangan. Analisis capaian Bapak Ganjar Pranowo. Sebagai seorang yang memiliki hobi demonstrasi dan mengaku mengagumi sosok Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, membuat Bapak Ganjar akhirnya memilih terjun berkarir di dunia politik lewat Partai PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Awal mula Ganjar mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI tahun 2004, namun beliau tidak lolos. Akan tetapi beliau menerima tugas sebagai pengganti antar waktu menggantikan rekannya menjadi anggota DPR RI periode tahun 2004 sampai tahun 2009. Ganjar ditugaskan di Komisi 4 yang berada di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Tidak hanya itu, Ganjar juga pernah ditempatkan sebagai pansus atau panitia khusus rancangan undang-undang partai politik sebagai ketua. Nah, beliau juga terpilih sebagai wakil rakyat di Komisi 2 DPR RI pada pemilu 2009. Selanjutnya, pada tahun 2013, Bapak Ganjar maju dalam Pilkada Jawa Tengah bersama wakilnya Heru Sujatmiko dan memenangkan sebagai Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Satu periode telah berlalu, kemudian periode berikutnya beliau mencalonkan lagi dengan pendampingnya Taj Yasin Maimun, putra dari ulama Nahdliyatul Ulama di Jawa Tengah, Maimun Zubair, hingga terpilih hingga sampai saat ini. Selanjutnya yaitu leadership qualification atau kualifikasi Bapak Ganjar sebagai seorang pemimpin dilihat dari berbagai bidang. Yang pertama yaitu dari elit masyarakat tentang pendidikan. Bapak Ganjar merupakan seorang yang terpelajar dengan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dan dilihat dari segi ekonomi, beliau berasal dari keluarga yang sederhana dari desa, namun memiliki status sosial yang mapan dengan kewibawaan yang beliau miliki. Kehidupannya pun sangat nyaman dan terpenuhi akan segala kebutuhannya. Selanjutnya, dilihat dari kualitas fisik,
Bapak Ganjar memiliki kebugaran dan tubuh yang sehat. Beliau aktif melakukan olahraga seperti bersepeda, jogging, dan lainnya sambil menyapa dan berinteraksi secara langsung terhadap masyarakat. Bahkan baru-baru ini melejit kasus COVID-19, Ganjar mendorong seluruh warganya untuk menjaga imun tubuh, salah satu caranya dengan minum jamu guna menambah stamina dan meningkatkan imunitas tubuh. Selanjutnya dari bidang psikologi, Bapak Ganjar memiliki kemampuan mengontrol emosi dengan baik dan mampu mengerti kemauan dalam dirinya. Memiliki kecerdasan intelektual yang baik, memiliki kreativitas dan inovasi yang tiada batas, sabar, ramah, dan peduli kepada sesama, terutama masyarakat sekitar atau masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi. Kemudian teori of leadership atau teori kepemimpinan. Bapak Ganjar sudah menunjukkan jiwa kepemimpinannya dari semasa kecil, dimulai saat beliau duduk di bangku sekolah dasar yang selalu terpilih menjadi ketua kelas. Kemudian saat beliau menduduki di bangku kuliah, Ganjar mengaku memiliki hobi berdemonstrasi sejak beliau masuk di perguruan tinggi. Pengakuan itu beliau perjelas bahwa beliau pernah mendemo salah satu rektor UGM pada kala itu pada tahun 1986. Nah, oleh karena itu, dalam analisis teori kepemimpinan, Ganjar tergolong dalam teori orang hebat, di mana seorang yang dilahirkan sebagai seorang pemimpin yang mempunyai karakteristik internal seperti karisma, kepercayaan diri, kecerdasan, keterampilan yang membuatnya terlahir sebagai sosok pemimpin hebat. Beberapa sifat atau karakter positif yang dimiliki oleh Ganjar yaitu disiplin, kreatif, berani, jujur, fleksibel, rendah hati, berintegritas, gigih, teliti, ulet, dan pekerja keras. Ganjar juga memiliki kondisi psikologis yang baik pula, terbukti dengan sifatnya yang cenderung ramah dan peduli terhadap sekitar. Itulah yang membuat Ganjar menjadi sosok pemimpin yang memiliki kualifikasi yang lengkap dan patut menjadi panutan masyarakat. Selain itu, Bapak Ganjar juga termasuk dalam golongan teori kepemimpinan partisipatif, di mana dalam teori ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang ideal adalah gaya kepemimpinan yang mempertimbangkan masukan dari orang lain. Sama halnya dengan Bapak Ganjar yang selalu memberikan tempat untuk aspirasi maupun masukan yang masuk kepada dirinya maupun untuk kebaikan bersama. Beliau selalu mendorong aktif kontribusi dan partisipasi dari orang lain serta dapat berkomitmen pada proses pengambilan keputusannya. Selanjutnya yaitu analisis konflik dan negosiasi. Konflik atau permasalahan selalu ditemui di sebuah organisasi atau kelompok, sama halnya di lembaga pemerintahan. Konflik merupakan sebuah keadaan atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau perselisihan baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Konflik dilatar belakangi oleh beberapa aspek seperti perbedaan pendapat, proses komunikasi yang buruk, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan antar anggota, serta tingkat egoisme yang tinggi. Lalu, bagaimana cara Bapak Ganjar dalam menyikapi konflik atau permasalahan yang terjadi di sekitarnya? Dilihat dari penjelasan sikap dan karakter yang dimiliki oleh Gubernur Ganjar, cenderung memiliki gaya berkomunikasi yang baik. Beliau mudah menjalin keakraban dengan sesama. Bapak Ganjar cenderung memiliki cara penanganan konflik yang bersifat kooperatif, seperti konflik yang terjadi pada aksi massa demo mahasiswa di depan gedung DPRD Jawa Tengah pada tanggal 24 bulan 9 tahun 2019 yang menuntut pembatalan pengesahan rancangan Undang-Undang KUHP oleh DPR RI. Ribuan mahasiswa memasuki halaman gedung DPRD Jawa Tengah setelah menerobos pintu utama kantor DPRD Jawa Tengah. Dengan penuh wibawa, Bapak Ganjar Pranowo menemui ribuan mahasiswa tersebut dan memberikan orasinya.
Namun sebelum memberikan atau menyampaikan orasinya, beliau dengan senang hati menampung aspirasi dari mahasiswa serta menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. Setelah ribuan mahasiswa menyampaikan aspirasinya, Bapak Ganjar akhirnya menerima semua aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa dan berjanji akan menampung serta menyampaikan aspirasi dan tuntutan dari mahasiswa kepada pihak DPR RI. Beliau juga menandatangani sebuah perjanjian bahwa beliau akan berjanji akan menyampaikan aspirasi dan tuntutan mahasiswa tersebut kepada pihak DPR RI. Setelah itu, beliau turun dari podium dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para demonstran karena telah melakukan demo dengan cara yang cerdas serta dapat menyampaikan aspirasi dengan cara yang benar. Nah, dari situlah beliau menerapkan langkah penanganan konflik yang bersifat kooperatif, salah satunya dengan mendengarkan atau menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Beliau mengorbankan waktu dan tenaganya untuk menjaga hubungan baik dengan para demonstran agar situasi tidak semakin memburuk, serta memposisikan dirinya seperti apa yang telah dirasakan oleh para demonstran, karena beliau juga pernah merasakannya pada semasa kuliah. Cara selanjutnya ialah dengan berkompromi. Setelah beliau mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa, Ganjar menyampaikan orasinya bahwa beliau setuju dan menandatangani perjanjian bahwa beliau akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada pihak yang bersangkutan secara langsung, yaitu pihak DPR RI. Dan cara yang terakhir yang dilakukan oleh Ganjar yaitu berkolaborasi dengan para demonstran yang bertujuan untuk menenangkan mereka sekaligus mencari solusi yang terbaik terkait permasalahan tersebut. Cara ini dilakukan oleh Gubernur Ganjar dengan mengajak mahasiswa untuk memperbaiki taman dan beberapa objek yang telah dirusak selama melakukan aksi demo. Beliau mengajarkan mahasiswa akan sikap tanggung jawab atas segala hal yang telah diperbuat agar mencerminkan kepribadian bangsa yang cerdas dan berintegritas. Selanjutnya yaitu power of politik atau kekuatan politik yang dimiliki oleh Bapak Ganjar Pranowo. Kekuatan politik yang dimiliki oleh Ganjar adalah kekuatan pribadi, yaitu yang bersumber dari karakter yang dimilikinya. Dasar dari kekuatan pribadi yaitu keahlian dan rasa kekaguman orang lain terhadap dirinya. Kita semua tahu bahwa Ganjar memiliki sifat yang ramah, peduli akan masyarakat, yang membuat dirinya sangat disenangi dan disegani oleh masyarakatnya. Sedangkan dunia politik yang pernah dijalani oleh Bapak Ganjar yaitu beliau masuk atau bergabung dalam partai PDI Perjuangan oleh Megawati Soekarno Putri. Yang kedua, beliau menjadi anggota DPR Republik Indonesia Komisi 4 pada tahun 2004 sampai 2009. Beliau juga menjadi anggota Komisi 2 DPR RI pada tahun 2009 dan terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah pada Pilkada tahun 2013 sampai 2 periode hingga saat ini. Kemudian leadership mind and heart atau pemikiran seorang pemimpin. Beberapa aspek untuk mengembangkan pikiran seorang pemimpin ialah dapat berpikir secara mandiri, berpikiran terbuka, berpikir dengan sistem, dan dapat menguasai atau memahami kemauan pribadi. Aspek yang pertama yaitu seorang pemimpin harus mampu mengelola kecerdasan emosional dengan baik. Bahwa seorang pemimpin sebaiknya mempunyai kecerdasan emosional yang baik, karena kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, mengidentifikasi, dan mengelola emosi dalam dirinya sendiri maupun orang lain. Maksudnya bahwa pemimpin tersebut dapat memanfaatkan dan mengarahkan kekuatan emosi yang dimiliki untuk meningkatkan kepuasan moral serta memotivasi bawahan atau rekan kerjanya dan dapat berdampak pada meningkatnya efektivitas kerja sebuah lembaga pemerintahan atau organisasi itu sendiri. Yang kedua yaitu mampu memanajemen diri dengan baik, yaitu kemampuan untuk dapat mengendalikan emosi atau asumsi yang mengganggu ataupun berbahaya. Hubungan manajemen yang baik adalah kemampuan untuk terhubung dengan orang lain dan membangun sebuah hubungan yang positif.
Bapak Ganjar merupakan sosok yang mampu memahami kemauan dalam dirinya dan mampu mengendalikan kecerdasan emosionalnya dengan sangat baik dan menjadi pemimpin yang bijaksana, ramah, dan juga merakyat. Selanjutnya yaitu followership atau kepengikutan, bahwa di setiap kepemimpinan pasti terdapat unsur kepengikutan. Nah, berikut yaitu gaya kepemimpinan Bapak Ganjar Pranowo, yaitu adalah gaya demokrasi. Bahwa pemimpin yang demokratis adalah pemimpin yang selalu memperhatikan kebutuhan kelompok atau pengikutnya. Kepemimpinan demokratis akan berjalan dengan baik apabila pemimpin tersebut dapat menuntut kerjasama antara pemimpin dengan pengikutnya. Bapak Ganjar sendiri merupakan sosok pemimpin yang terbuka akan masukan. Beliau dengan senang hati menerima masukan dari anggota maupun pengikutnya, kemudian dijadikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Menurut masyarakat Jawa Tengah, Ganjar adalah seorang pemimpin yang cerdas, bertanggung jawab, dan juga jujur. Kreativitas dan tanggung jawabnya dapat dilihat saat melakukan penanganan terhadap pandemi COVID-19. Beliau memilih untuk berbicara secara langsung kepada masyarakat dalam rangka penanganan kasus COVID-19 di daerah Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ganjar tidak hanya peduli dengan masalah kesehatan masyarakat, namun juga memecahkan masalah ekonomi mereka yang terkena dampak pandemi COVID-19 dengan menyiapkan anggaran seefisien mungkin untuk menyelamatkan UMKM di daerah dan memenuhi kebutuhan sosial masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu decision making atau pengambilan keputusan. Dalam sebuah organisasi atau lembaga pemerintahan, peran pemimpin sangat besar dalam pengambilan setiap keputusan demi kebutuhan anggotanya. Dalam pembahasan kali ini tentang bagaimana analisis Gubernur Ganjar Pranowo dalam mengambil keputusan ialah dengan menggunakan model pengambilan keputusan rasional. Beliau sebagai sosok pemimpin yang mampu berpikir kritis dan membuat keputusan terbaik secara rasional dan konsisten. Keputusan yang rasional lebih cenderung membuat pilihan yang konsisten serta dapat memaksimalkan nilai dalam konteks tertentu. Tolak ukur Bapak Ganjar dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana keputusan tersebut dapat dimaksimalkan hasilnya untuk menangani sebuah permasalahan dan menjadi solusi terbaik dari masalah tersebut. Beberapa proses pengambilan keputusan rasional yang biasa diterapkan oleh Gubernur Ganjar adalah dengan menganalisis suatu permasalahan yang nantinya dibutuhkan untuk bermusyawarah untuk mencari alternatif penyelesaiannya. Setelah melakukan analisis terhadap masalah, maka kemudian dapat mengembangkan atau mencari alternatif solusi penyelesaiannya dengan berdiskusi dengan anggota atau pihak yang bersangkutan. Kemudian, dilakukan pengkajian akan beberapa alternatif pilihan solusi masalah tersebut, lalu dipilih salah satu solusi yang terbaik dengan kemungkinan terbesar membantu penanganan masalah tersebut. Langkah terakhir dari pengambilan solusi menjadi sebuah keputusan adalah pengambilan keputusan tersebut dapat diterapkan pada tindakan efektif menyangkut solusi tersebut atau action. Berikut terdapat video yang mencerminkan atau menggambarkan bagaimana kepemimpinan sosok Gubernur Ganjar Pranowo di Provinsi Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Siapa yang tak kenal Pak Ganjar Pranowo? Beliau merupakan Gubernur Jawa Tengah yang sudah menunaikan tugasnya selama 2 periode. Pak Ganjar dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1968. Beliau putra dari Sugeng Pramuji dan Sri Suparmi yang merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Pak Ganjar memiliki kemampuan dalam memimpin sejak masih muda.
beliau banyak aktif dan menjadi aktivis di kampus, sehingga hal tersebut membentuk dirinya sebagai gubernur dengan jiwa kepemimpinan yang kuat. Pak Ganjar bukanlah seorang pemimpin yang muncul dari jalur instan. Beliau menjadi seorang pemimpin yang kompeten merupakan hasil dari sebuah perjalanan panjang. Tanggung jawabnya sebagai gubernur Provinsi Jawa Tengah justru menguatkan kompetensi kepemimpinannya. Pak Ganjar Pranowo memiliki beberapa gaya kepemimpinan yang menurut saya mencakup pendekatan AOR serta model ASEAN. Berikut gaya kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo antara lain: karismatik. Pak Ganjar memiliki karakter yang cukup kuat dan karismatik seperti dalam mengatasi COVID-19 di Jawa Tengah. Beliau dengan cekatan mengalokasikan dana guna pemenuhan kebutuhan melawan virus. Beliau dianggap sigap dalam menanggapi virus yang tengah menyerang. Problem manajemen yang diaplikasikan oleh Pak Ganjar terbukti efektif. Beliau tidak tanggung-tanggung memenuhi kebutuhan APD, bahkan memproduksi sendiri di Jawa Tengah. Hal lain yang beliau lakukan ialah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan secara masif. Demokratis. Pemimpin juga mau menerima masukan dari anggotanya, seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Ganjar pada aksi demo Aliansi Semarang Raya pada tahun 2019. Dalam aksi demo tersebut, pendemo menuntut Presiden untuk mengeluarkan Perpu pencabutan UU KPK dan sumber daya air dan memberikan sanksi kepada korporasi pembakar hutan. Pak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah telah menyampaikan aspirasi mahasiswa Aliansi Semarang Raya kepada pimpinan DPR RI dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. Bahkan Pak Ganjar mempersilakan mahasiswa untuk konfirmasi langsung kepada mereka. Moralis. Pak Ganjar adalah seorang pemimpin yang transaksional. Sebagai pemimpin tentunya beliau selalu memberikan dukungan positif atau sebuah motivasi untuk membawahannya dengan cara membuat tujuan yang jelas, dan beliau juga sangat menghargai rakyatnya. Pak Ganjar memiliki sifat yang sangat hangat dan sopan kepada semua orang. Rasa empati yang dimilikinya sangat tinggi terhadap permasalahan para rakyatnya. Beliau menganggap bahwa tuanku ya rakyat, gubernur cuma mandat. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan roadshow yang meliputi ngopi bareng, gubernur mengajar, kunjungan pondok pesantren, pengarahan SKPD kabupaten dan kota, dan peninjauan infrastruktur. Komunikatif dan visioner. Pak Ganjar selalu mempromosikan dirinya sebagai penghubung antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Hal ini membuat dirinya menjadi sosok pemimpin yang komunikatif. Selain itu, beliau juga selalu menuangkan ide yang menarik untuk visi yang realistis, kredibel, dan menarik. Gaya kepemimpinan yang visioner dan komunikatif membuat beliau berkomunikasi dengan rakyatnya menggunakan bahasa yang sangat dimengerti oleh publik dan rakyat. Beliau menganggap bahwa komunikasi dengan bahasa sederhana sangat penting untuk masa kini. Banyak metode komunikasi baru yang beliau lakukan untuk menyampaikan pesan kepada rakyat. Misalnya, pesan dan sosialisasi mengenai COVID-19 yang beliau tuangkan dalam beberapa desain kaos oblong atau saat bersepeda setiap pagi. Menurutnya, agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik, beliau menyisipkan candaan. Bukti lain Pak Ganjar Pranowo konsisten dalam membantu pengembangan produk UMKM dengan cara membantu pemasaran produk UMKM dengan membuka lapak Ganjar melalui Instagram Story di akun pribadinya. Tujuannya ialah agar warga dapat memanfaatkannya untuk mempromosikan barang dagangannya. Nah, itu tadi seputar gaya kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo. Apakah salah satunya ada dalam dirimu? Gaya kepemimpinan yang manakah itu? Share di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Demikianlah presentasi atau penyampaian materi dan pembahasan yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas waktu yang kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Apabila terdapat pertanyaan, bisa langsung saja menghubungi kontak person atau email yang sudah tertera di layar berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.